Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan pembebasan dari api neraka. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tema mimbar Ramadan yang akan kami sampaikan adalah tazkiyatun nufus, yang mana artinya adalah penyucian jiwa. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang membersihkan hati, yang mana selama 11 bulan mungkin telah dipenuhi debu dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Inilah inti dari bulan Ramadan. Keberuntungan bukan pada banyaknya makanan kita saat berbuka, tetapi pada bersihnya hati saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hakikat dari tazkiyatun nufus itu apa? Secara bahasa, tazkiyah itu berarti membersihkan sekaligus menumbuhkan. Membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk dan menumbuhkan sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana yang kita ketahui, puasa Ramadan itu adalah madrasah tazkiyah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Berarti tujuan puasa Ramadan adalah takwa. Dan takwa itu tidak mungkin tumbuh dalam hati yang penuh iri, dalam hati yang penuh dengki, dalam hati yang penuh sombong, dan dalam hati yang penuh riya.
Lalu timbul pertanyaan, penyakit hati yang merusak hubungan sosial itu apa saja? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang sakit bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga merusak hubungan antar sosial. Penyakit hati yang pertama adalah hasad, iri dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah hasad karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasad itu membuat kita sulit melihat orang lain bahagia. Di mana ada tetangganya beli barang baru, hati kita menjadi panas. Ada teman kita yang naik jabatan, hati kita menjadi gerah. Ada orang lain yang dipuji, hati kita merasa tersaingi. Padahal bisa jadi yang kita iri itu juga punya ujian yang mana kita tidak bisa melihatnya. Maka dari itu Ramadan mengajarkan kita untuk berbagi, bukan untuk membandingkan. Kemudian penyakit hati yang kedua yang dapat merusak hubungan sosial adalah riya, ingin dipuji. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Sekarang ini di mana-mana dapat kita temui sedekah pun kadang menunggu kamera. Tarawih ingin berada pada saf depan, tapi itu semua hanya untuk terlihat khusyuk saja. Buka puasa difoto terlebih dahulu, doa belakangan. Bukan berarti kita tidak boleh untuk berbagi kebaikan, tetapi mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah ini semua untuk Allah atau untuk sekedar like dan komentar? Ramadan mengajarkan kita untuk ikhlas. Puasa adalah ibadah rahasia di mana orang lain tidak tahu bahwa kita itu benar-benar puasa atau tidak. Karena puasa hanya Allah lah yang tahu. Kemudian penyakit hati yang ketiga yang dapat merusak hubungan sosial yaitu ghibah, menggunjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ghibah ini adalah menyebut sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka. Lucunya lagi, saat puasa kita kuat menahan lapar, menahan haus selama 14 jam. Tetapi kita tidak kuat menahan lidah atau lisan kita selama 14 menit. Kadang kita berkata, amboy jangan gosipnya, dan bocito kan fakta. Padahal kalau dia mendengar, dia pasti tidak menyukainya. Allah menggambarkan ghibah seperti memakan bangkai saudara sendiri. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ramadan adalah bulan untuk kita menjaga lisan. Jangan sampai pahala puasa kita itu habis sebelum waktu maghrib tiba. Kemudian penyakit hati yang keempat yang dapat merusak hubungan sosial kita adalah sombong, takabur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Masih banyak di antara kita sombong karena jabatan, sombong karena ilmu, sombong karena harta, bahkan sombong karena ibadah. Ada yang merasa paling rajin datang ke masjid, lalu meremehkan yang jarang datang ke masjid. Padahal mungkin yang jarang datang itu lebih ikhlas daripada kita yang sering datang ke masjid. Ramadan melatih kita untuk rendah hati. Semua merasakan lapar, semua merasakan haus, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita untuk mengobati 4 penyakit hati ini? Pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 3. Di sana Allah menerangkan, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Ramadan adalah bulan ampunan. Jadi jangan gengsi kita itu untuk meminta maaf kepada orang lain, apalagi meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua, supaya kita bisa mengobati penyakit hati tadi, memperbanyak sedekah. Sedekah dapat membersihkan hati dari cinta dunia. Kalau hati kita terasa keras, cobalah kita untuk berbagi. Kalau hati kita masih terasa sempit, cobalah untuk kita membantu orang yang lebih membutuhkan. Kemudian cara mengobati yang ketiga dari penyakit hati tadi adalah menjaga lisan, menjaga lidah kita. Di bulan Ramadan ini kita buat komitmen pribadi. Kita harus berkomitmen pada diri kita bahwasanya hari ini puasa bukan hanya untuk menahan lapar dan menahan haus, tetapi kita harus berpuasa dari menggosip, kita harus berpuasa dari marah, dan kita harus berpuasa dari sindiran tajam. Kemudian cara mengobati selanjutnya dari penyakit hati tadi adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran adalah obat hati. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada sedikit sindiran halus untuk kita semua, yang mana sindiran halus ini mari kita jadikan sebuah renungan
Jangan sampai Ramadan hanya sibuk di dapur, tetapi hati kita masih kotor. Jangan sampai kita semangat dekorasi masjid, tetapi kita lupa untuk mendekorasi hati. Jangan sampai kita hafal jadwal buka puasa, tetapi kita lupa jadwal untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering khawatir baterai HP tinggal 5%, tapi tidak khawatir iman kita tinggal 5%. Kita panik kalau kuota internet kita habis, tidak bisa menghubungi siapapun. Tetapi kita tidak panik kalau pahala puasa kita terkikis hanya karena kita sering menggibah atau menggunjing. Jadi mari kita bermuhasabah diri, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah puasaku hanya menahan lapar atau sudah menahan amarah? Apakah aku lebih mudah memaafkan di bulan Ramadan ini? Apakah aku masih menyimpan dendam kepada saudara, menyimpan dendam kepada tetangga, atau menyimpan dendam kepada keluarga sendiri? Apakah ibadahku meningkat atau hanya menu berbukaku saja yang meningkat? Jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku, sudah pantaskah aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari 5 pertanyaan tadi, mari kita renungkan dalam hati kita yang paling dalam, karena yang bisa menjawab pertanyaan tadi, menjawabnya dengan jujur, itu hanyalah diri kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada selingan ringan. Kadang orang berkata, "Ambo paso, ndak makan sayur." Tapi ketika ditanya, ada B yang jago, ada B yang pagi jago. Lalu jawabannya, iya, tapi itu tidak membatalkan puasa. Memang tidak membatalkan puasa secara fikih, tapi bisa membatalkan pahala puasa kita. Hanya dengan marah saja dapat membatalkan pahala. Banyak orang, Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Jangan sampai kita termasuk di dalam orang-orang yang demikian. Sebagai penutup pada mimbar Ramadan pada malam hari ini, Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, penyucian hati, membersihkan hati dari iri, mengosongkan dada dari dengki, menghancurkan kesombongan, dan menghapus riya. Karena sesungguhnya yang Allah lihat bukan rupa kita, bukan jabatan kita, bukan pula status kita, akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Semoga Ramadan ini benar-benar menjadi bulan penyucian jiwa, bulan tazkiyatun nufus, bukan hanya sebagai tradisi tahunan. Allahumma zakki nufusana anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.